كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? I hope you are fine and happy. Well student, today we learn fikih about Salat Idul Fitri. Student, perhatian Islam terhadap kerukunan, persatuan, dan kesatuan itu sangat tinggi student, ya, yaitu contoh disyariatkannya sholat wajib 5 waktu. Nah, dengan secara berjamaah, ini adalah salah satu contoh student, ya. Dengan sholat wajib 5 waktu berjamaah, ya, ini mempertemukan keluarga student, ya, kemudian tetangga dan masyarakat di sekitar. Dalam skup yang lebih besar student, yaitu disyariatkannya sholat Jum'ah. Nah, ini dalam skup yang besar student. Kemudian skup yang lebih luas lagi student, yaitu disyariatkannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Nah, ini sudah tidak hanya keluarga, kemudian dan tetangga student, sudah luas student, ya. Mungkin kalau di Prambon, satu kecamatan Prambon ini bisa sholat id semua student, ya. Nah, ini adalah bentuk persatuan dan kesatuan umat Islam student. Nah, materi kita hari ini adalah pengertian sholat Idul Fitri. Tentunya student sudah mengenal, ya, sudah sering mengenal kata Idul Fitri. Idul Fitri, anak-anak, terdiri dari kata id dan fitri. Id yaitu artinya kembali, sedangkan fitri artinya suci atau bersih. Jadi Idul Fitri adalah berarti kembali suci, anak-anak. Kemudian pengertian sholat Idul Fitri adalah yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu pagi hari pada tanggal 1 Syawal dengan berjamaah dan disertai dengan 2 khutbah student. Nah, ini adalah pengertian sholat Idul Fitri. Kemudian student, hukum melaksanakan sholat Idul Fitri itu student, yaitu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan student. Makna Idul Fitri student selain kembali suci, yaitu berarti kemenangan bagi umat Islam student. Setelah 1 bulan student, ya, menjalankan puasa student, mengekang hawa nafsu, ya, yaitu apa student? Menahan diri dari makan dan minum. Selama berpuasa kan itu student, ya, menahan diri dari makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan tidak itu saja student, yaitu menahan diri dari perbuatan yang tercela student. Idul Fitri ini student, ya, bukan berarti apa, yaitu implementasi Idul Fitri itu sebagai apa? Memakai pakaian baru, kemudian menikmati makanan-makanan yang lezat. Bukan itu student, ya. Laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid, yaitu bukanlah yang dinamakan Idul Fitri itu memakai pakaian baru, tetapi apa student? Yaitu Idul Fitri adalah
orang yang ketaatannya itu bertambah. Jadi ketakwaannya itu terhadap Allah bertambah. Kalau selama bulan puasa student ya, kita disiplin mengerjakan sholat ya, disiplin tadarus Al-Quran, maka setelah setelah Idul Fitri, nah ini harus bertambah ketaatan kita student ya. Jadi makna Idul Fitri itu bukan yang hanya pakaian bagus, berpakaian bagus, kemudian makan makanan lezat student. Pernah student ini ya, ada satu kisah ini student. Pada waktu hari raya Idul Fitri, Rasulullah ini berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri ke masjid student. Tiba-tiba di perjalanan student ya, itu ada seorang anak kecil student yang duduk sendirian mojok dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang kotor ya, kemudian rambutnya ini aut-autan student, tidak tersisir rapi, sambil menangis. Anak kecil itu student menangis terseduh-seduh ya. Kemudian Rasulullah menghampiri student, padahal ini sudah mau berangkat ke masjid melaksanakan sholat ini, menghampiri dan menanyakan kepada anak kecil betapa sayangnya Rasulullah itu terhadap anak kecil student. Ditanya anak kecil, dan anak kecil ini student tidak tahu orang yang bertanya ini adalah Rasulullah ya. Ketika Rasulullah bertanya, kenapa nak kamu menangis terseduh-seduh? Hari ini kan hari bergembira, hari ini kan hari raya. Apa jawab anak kecil itu student? Bagaimana Tuhan, saya tidak menangis. Saya melihat teman-teman saya Tuhan sedang bergembira ria, sedang bermain bersama dengan memakai pakaian yang bagus, memakai baju baru di hari raya kemenangan ini Tuhan. Sedangkan saya Tuhan memakai baju kotor seperti ini, baju yang lusuh, rambut saya seperti ini, tidak ada yang menyisir. Saya pun juga belum makan Tuhan, bagaimana saya tidak menangis Tuhan? Akhirnya Rasulullah bertanya lagi, student, memangnya orang tuamu di mana nak? Ayah saya sudah meninggal dunia Tuhan, yaitu ketika ikut Rasulullah berperang. Sedangkan ibu saya menikah lagi Tuhan, dan harta warisan saya diambil oleh ayah saya yang baru. Sementara ibu saya sibuk mengurusi ayah saya yang baru ini Tuhan. Jadi saya tidak ada yang mengurus Tuhan di hari kemenangan ini, di hari yang berbahagia ini Tuhan. Sementara teman-teman saya juga tidak mau berteman dengan saya karena pakaian saya kotor, rambut saya acak-acakan seperti ini Tuhan. Akhirnya student, Rasulullah berkata kepada anak itu, nah bagaimana kalau Rasulullah menjadi ayahmu, kemudian Siti Fatimah, Ali, Hasan dan Husain menjadi saudaramu? Apakah kamu mau? Mau Tuhan, saya mau Tuhan. Langsung student, oleh Rasulullah, anak itu digendongnya student, diajak pulang oleh Rasulullah, dimandikan sendiri student oleh Rasulullah. Setelah itu diberi pakaian yang baru, diberi minyak wangi, kemudian disiapkan makanannya. Setelah makan student ya, sudah berpakaian baru, kemudian sudah makan kenyang student, maka oleh Rasulullah anak ini ditinggal student untuk pergi ke masjid. Anak ini baru sadar student, berarti yang dipanggil Tuhan itu adalah Rasulullah. Kemudian dia keluar rumah student sudah dengan wajah riang gembira ya, kemudian menghampiri teman-temannya seperti yang lain ikut bermain. Teman-temannya pada heran student, loh kamu kenapa? Kamu tadi menangis di pojokan sana, sekarang kamu sudah bergembira ria. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Kok cepat perubahannya student ya? Tadi nangis terseduh-seduh, kemudian sekarang sudah bersenang-senang. Akhirnya anak itu bercerita,
Wahai teman, bagaimana aku tidak senang kalau tadi aku tidak punya ayah, aku berpakaian kotor, ya, rambut saya awut-awutan. Sekarang aku sudah punya ayah, yaitu tahukah kalian, ayah saya adalah Rasulullah, saudara saya adalah Siti Fatimah, Ali dan Hasan dan Husain. Jadi sekarang aku sudah berbahagia, aku senang, aku bergembira bisa bermain dengan kalian lagi. Langsung student teman-temannya bilang, ya kalau saja ayahku meninggal dunia, tentu Rasulullah akan mengangkatku sebagai anak seperti kamu. Ini loh student, ya, saking senangnya anak ini sampai teman-temannya juga bilang seperti itu, ingin ayahnya meninggal dunia agar dijadikan anak oleh Rasulullah. Nah, pesan moral yang bisa diambil student dari pelajaran ini, bahwasannya student, Rasulullah itu sangat menyayangi anak yatim. Bahkan Rasulullah sampai apa student bilang, orang yang menyayangi anak yatim student, besok di hari kiamat itu masuk surga bersama Rasulullah seperti dua jari ini student, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ini kan dekat student ya, tidak dipisahkan ini student. Nah, kemudian untuk student, nah ketika hari raya student, kalian pakai pakaian yang baru, mungkin ada temannya yang pakai baju yang kurang bagus, ya. Nah, kalian tidak boleh student ya mengolok-olok atau tidak mau menemani untuk bermain, ya, mengucilkan, wih jangan bermain dengan dia, itu bajunya jelek, tidak boleh student ya. Tuh. Jadi kita harus bergaul, bermain dengan siapapun. Ingat student ya, tadi itu yang dikatakan Id adalah bukan berpakaian yang bagus, tetapi apa? Menambah ketaatan kita terhadap Allah. Dengan cara apa? Yaitu tadi student, kita mengajak teman kita mungkin yang pakaiannya kurang bagus, tetap kita ajak bermain. Kalau tidak punya makanan, kita beri makanan. Oke student, you understand? Tugas kalian, ya, kalian resum, kalian simpulkan, ditulis di lembar MI, ya, apa yang telah saya ceritakan ini student, mulai dari awal itu, ya. Kalian resum itu disimpulkan student, diringkas, tidak ditulis secara letterlock student ya, tapi yaitu tadi kalian singkat, kalian apa simpulkan, ditulis di lembar MI dulu, dikumpulkan hari Sabtu akan datang. Okay? Thank you. Goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.